Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan membahas tentang tugas besar yang kami dapat melalui matkul jaringan komunikasi data. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yang dimana untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang. Pertama ada Iwan Nasir dengan NIM 110120404099. Lalu yang kedua ada Maulana Risa saya sendiri, yaitu Maulana Risa Saputra dengan NIM 110120400486. Lalu yang ketiga ada Nur Fadila Rahman dengan NIM 1101201336. Dan yang terakhir ada Anggika Rizky Hanurdani dengan NIM 110118114370. Lalu selanjutnya kami ada terdapat beberapa poin pembahasan, yaitu sebagai berikut. Kurang lebih ada 10 pembahasan. Yang pertama ada topologi jaringan, kedua ada Cisco Packet Tracer, IP address, IPv4, HTTP, perhitungan IPv6, akses server, ARP, uji konektivitas ping, dan yang terakhir ada routing table. Baik, di sini kami akan menjelaskan secara rinci satu-satu. Yang pertama, ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP dan fiber optik, maupun tanpa kabel atau bisa disebut dengan istilah nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Topologi yang kami gunakan adalah topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, yaitu keduanya menjadi kumpulan topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus, yaitu kurang lebih gambar sebagai berikut untuk pembahasan tentang topologi tree yang kami gunakan. Lalu selanjutnya ada Cisco Packet Tracer. Nah, untuk Cisco Packet Tracer sendiri merupakan software simulasi alat jaringan Cisco yang digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan serta penelitian simulasi jaringan komputer. Lalu selanjutnya ada IP address. IP address merupakan angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan. Lalu poin yang selanjutnya ada IPv4, yang dimana IPv4 singkatan dari Internet Protocol Volume yang memiliki fungsi sebagai pergantian berbagai jenis jaringan seperti Ethernet atau yang lebih sering disebut sebagai Link Layer Network. Untuk tugas besar kali ini menggunakan IPv4 karena lebih mumpuni dibandingkan IPv6 seperti bit yang terdiri dari 32 bit hingga 43 miliar bit, yang dimana tadi yang saya jelaskan merupakan salah satu kelebihan dari IPv4. Lalu selanjutnya ada HTTP. HTTP sendiri adalah protokol jaringan atau lapisan atau bisa disebut dengan application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Fungsinya sendiri itu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan, mengatur web server, dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Untuk cara kerja HTTP sendiri, itu ada beberapa hal poin pembahasannya. Itu pertama, cara kerja HTTP itu ada tiga kurang lebih. Pertama ada aplikasi web dan browser, di mana software dapat diakses menggunakan browser. Browser sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses data atau browsing di internet. Contoh webnya seperti Firefox, Chrome, Safari, dan sebagainya. Untuk protokol sendiri atau biasa disebut dengan web client, dengan web server atau aplikasi web membutuhkan aturan baku guna bisa saling berkomunikasi yang biasa disebut dengan protokol. Protokol merupakan media yang bisa mengkomunikasikan antara dua buah bagian. Contohnya, dua orang membutuhkan bahasa atau grammar yang sama supaya bisa saling berkomunikasi. Untuk saling berkomunikasi, membutuhkan kumpulan aturan yang bisa dikenal satu sama lain, yang dimana dari dua orang tersebut mematenkan sebagai itu adalah salah satu alat mereka untuk berkomunikasi. Nah, yang dimana standar protokol sendiri itu biasa disebut dengan itu contohnya seperti FTP, WebSocket, dan HTTP sendiri. Nama saya Anggika Rizky Hanurdani Nasution dengan NIM 1101184370. Saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT teman saya sebelumnya. Selanjutnya perhitungan IP PLSM. Divisi C, PC1-nya IP address-nya 192.168.0.194. Subnetnya 255.255.255.2
40. Gateway-nya 192.168.0.192. PC keduanya IP address-nya 192.168.0.195. Subnet MAC-nya 255.255.255.240. Gateway-nya 192.168.0.192. Divisi D-nya yang PC pertama IP address-nya 192.168.0.162. Subnet MAC-nya 255.255.255.224. Gateway-nya 192.168.0.161. PC keduanya IP address 192.168.0.163. Subnet MAC-nya 255.255.255.224. Gateway-nya 192.168.0.161. Selanjutnya adalah perhitungan IP VLSM-nya router 1 dan 3. Router 1 IP address-nya 192.168.0.209. Subnet MAC-nya 255.255.255.252. Router ketiga IP address-nya 192.168.0.210. Subnet MAC-nya 255.255.255.252. Router 2 dan 3, router 2 IP address-nya 192.168.0.213. Subnet MAC-nya 255.255.255.252. Router ketiganya IP address-nya 192.168.0.214. Subnet MAC-nya 255.255.255.252. Selanjutnya server dan router 3. Server IP address-nya 192.168.0.218. Subnet MAC-nya 255.255.255.252. Gateway-nya 192.168.0.217. Router ketiga IP address-nya 192.168.0.217. Subnet MAC-nya 255.255.255.252. Selanjutnya adalah router to host. Divisi A IP address-nya 192.168.0.1. Subnet MAC-nya 255.255.255.128. Divisi B-nya IP address-nya 192.168.0.129. Subnet MAC-nya 255.255.254. Divisi C-nya IP address-nya 192.168.0.193. Subnet MAC-nya 255.255.255.240. Divisi D-nya IP address-nya 192.168.0.161. Subnet MAC-nya 255.255.254. Selanjutnya inilah akses servernya yang divisi A dan divisi B yang kami dapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, perhitungan IP VLSM, khususnya bagian router to host. Nah, berikut ini merupakan IP untuk interface setiap divisi router gedung 1. Pada divisi A, IP address-nya yakni 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.128. Pada divisi B, IP address-nya itu yakni 192.168.0.129 dengan subnet mask 255.255.255.224. Nah, pada divisi C,
IP address-nya yakni 192.168.0.193 dengan subnet emas 255.255.255.240. Nah, untuk divisi D, IP address-nya itu yakni 192.168.0.161 dengan subnet emas 255.255.255.224. Nah, selanjutnya itu ada akses server. Jadi pada tugas besar ini, kita juga melakukan akses server dengan membuka website yang ada di server. Kita membukanya dengan menggunakan domain, dan berikut adalah tampilan untuk divisi A dan divisi B ketika server berhasil dibuka atau diakses. Nah, ini untuk tampilan divisi C dan divisi D ketika server berhasil dibuka atau diakses. Nah, selanjutnya ini ada ARP atau Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari satu perangkat, di mana ARP ini digunakan jika kita ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal, misalnya jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Nah, dapat dilihat berikut merupakan tampilan dari ARP tabel router gedung 1 dan ARP tabel router gedung 2. Nah, selanjutnya untuk uji konektivitas ping, di sini ada uji konektivitas ping pada divisi A. Untuk gambar yang pertama itu merupakan proses ping yang berhasil dilakukan dari divisi A ke divisi B dengan IP 192.168.0.130 dan 192.168.0.131, dan dari divisi A ke divisi C dengan IP 192.168.0.194 dan 192.168.0.195. Nah, untuk gambar yang kedua merupakan proses ping dari divisi A yang berhasil dilakukan ke divisi B dengan IP 192.168.0.162 dan 192.168.0.163, dan proses ping yang dilakukan dari divisi A ke server dengan IP 192.168.0.218. Nah, selanjutnya di sini tuh ada uji konektivitas ping pada divisi B, di mana pada gambar yang pertama merupakan proses ping yang berhasil dilakukan dari divisi B ke divisi A dengan IP 192.168.0.2 dan 192.168.0.3, dan proses ping yang dilakukan dari divisi A ke divisi C dengan IP 192.168.0.194 dan 192.168.0.195. Nah, untuk gambar yang kedua itu merupakan proses ping yang berhasil dilakukan dari divisi D ke divisi B ke divisi D dengan IP 192.168.0.162 dan 192.168.0.163, dan proses ping dari divisi B ke server dengan IP address yakni 192.168.0.218. Nah, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi lanjut ke uji konektivitas ping. Di sini kita akan nge-ping dari divisi C ke divisi A dan juga ke divisi B. Nah, itu terlihat pada gambar di sebelah kiri. Itu kita ping dari divisi C ke divisi A dan juga ke divisi B, maka terdapat hasilnya itu reply yang menandakan bahwa kita berhasil melakukan konektivitas dari divisi C ke divisi A dan ke divisi B. Terus gambar yang sebelah kanan itu ping dari divisi C ke D dan ke server. Nah, untuk ke server itu ditandai oleh IP server yaitu 192.168.0.218, dan didapatkan juga hasilnya reply semua
maka menandakan hal tersebut maka berhasil untuk dilakukan uji konektivitas ping. Nah, terus lanjut ke uji konektivitas ping yang lainnya. Nah, di sebelah kiri ini ada dari divisi D ke divisi A dan juga ke divisi B. Dan juga didapatkan hasil reply atau berhasil. Kemudian di gambar sebelah kanan itu untuk ping dari divisi D ke divisi C dan ke server, dan juga didapatkan hasil reply atau berhasil. Nah, kemudian lanjut ke routing table. Nah, pada routing table ini kita membukanya di tab CLI atau CLI, kemudian kita ketikkan show IP route, kemudian di situ akan muncul tabel routing table. Nah, bisa dilihat di situ ada IP yaitu 192.160.0.0/25. Nah, itu menandakan bahwa si IP tersebut atau IP network tersebut sudah terdaftar di router tersebut. Nah, juga di situ terdapat tanda S. Tanda S itu merartikan bahwa kalau dia itu rutinnya statik. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya juga ada IP network yang lain, ada titik 128, 160, dan seterusnya. Nah, kemudian lanjut ke routing table yang router 2. Di sini juga sama kayak yang tadi, tempatnya di tab CLI, kemudian kita ketikkan show IP route, maka akan muncul routing table pada router 2. Untuk IP-nya kurang lebih hampir sama kayak yang router 1. Kemudian kita lanjut. Ini merupakan routing table pada router 0. Nah, ini juga hampir sama atau sama kayak yang router sebelumnya. Kita ketikkan show IP route, kemudian nanti akan muncul tabel routing table. Kemudian lanjut.
Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, mungkin bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.